Sahabat Shalom. Wah, coba sekali lagi saya katakan, saya mau menyapa saudara. Sahabat Shalom saudara. Wah, puji Tuhan, saya melihat wajah-wajah yang fresh pagi hari ini ya. Iya. Kenapa wajahnya fresh? Karena saya lihat ini wajah-wajah liburan. Iya. Wajah-wajah yang baru refreshing kelihatannya ya. Jadi seger gitu. Ya. Oke, baik, puji Tuhan. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Haleluya. Saya harapkan saudara kita semua bersuka cita karena kita percaya setiap hari kita selalu dihujani berkat oleh Bapa Yahweh. Amin saudara. Baik, pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang yang namanya kata ahava, saudara. Dulu pernah saya sampaikan tentang hal ini, tapi kali ini saya akan menyampaikan dari sisi yang berbeda, saudara. Kata ahava, mungkin ada yang sudah pernah tahu, ya. Kata ahava, ahava itu apa sih, saudara? Gak tawon. Ahava itu cinta atau kasih, ya. Cinta atau kasih. Coba saya lihat, ini kok gak mau. Selalu kalau sama saya mesti bermasalah ini. Kayaknya saya perlu beli sendiri saudara. Ini maklum pinjam punya papi. Bisa dari situ nggak? Bisa? Oh, dimatiin dulu ya. Oke, coba. Nggak bisa. Bisa. Pencet lagi, nyalakan lagi. Gimana? Saya lanjut dulu. Oke, kata ahava itu tadi apa namanya saudara? Artinya cinta. Oke, saudara, kalau kita tahu selama ini dalam bahasa Yunani itu juga ada kata cinta, tetapi dalam bahasa Yunani yang kita kenal selama ini ada 3 macam. Biasanya yang kita tahu yaitu cinta phileo atau philea. Itu apa saudara? Cinta terhadap sesama, saudara, ayah, ibu, itu kasih persaudaraan, philea itu. Kemudian yang kedua ada kata eros. Kita tahu eros itu kasih apa? Kasih yang melibatkan ya terhadap suami istri. Kasih yang melibatkan juga apa? Hawa nafsu, hawa nafsu, gitu ya. Eros. Kemudian yang tingkatannya tertinggi itu apa? Agape. Kasih yang tidak menuntut, begitu. Kasih yang tulus. Yang selama ini kita tahu 3 itu saudara, betul ya? Tapi sebenarnya dalam perspektif Ibrani, kata kasih itu sebenarnya punya makna yang lebih dalam. Saya lihat punya makna yang lebih dalam dari ketiga kata philea, eros, dan agape itu saudara. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang kata cinta, kasih itu, atau yang disebut dengan ahava. Kata ahava dalam bahasa Ibrani berarti cinta atau kasih. Kata ini berasal dari akar kata ohev. Apa saudara? Ohev, yang berarti mencintai atau mengasihi. Itu semuanya. Tapi kata ahava ini atau yang disebut dengan kata cinta ini masih sifatnya universal, saudara. Sifatnya apa saudara? Universal, umum. Nah saudara, pagi hari ini kita belajar ada 4 hal atau 4 kata cinta dalam bahasa Ibrani selain kata ahava yang punya kedalaman makna, saudara. Yang saya lihat ini lebih mengena, saudara ya, dari kata agape, eros, dan philea tadi. Sekarang kita lihat. Nah,
saudara perlu tahu, elemen dasar dalam menjalin sebuah hubungan itu harus dilandasi dengan yang namanya cinta atau kasih, atau yang saya sebut dengan aha. Nah, kalau ngomong ahava itu bagaimana saudara yang benar? Ahava. Ingat, bahasa Ibrani itu kalau belakangnya ada v atau bet itu ngomongnya agak berat, bibirnya ini kayak digandoli. Nah itu, jadi ngomongnya harus ahava. Coba ngomong ahava. Nah, rasanya kan lebih mantep ya daripada ahava gitu. Ahava gitu ya. Gitu ya. Tapi pagi hari ini saya enggak ngendorse yang nenen ya. Saya enggak ngiklan ya. Oke, saudara. Jadi hubungan yang baik, hubungan yang berjalan dengan baik itu harus dilandasi dengan cinta, baik terhadap orang tua, terhadap saudara, terhadap teman, kekasih, anak, keluarga, apalagi kepada Tuhan. Harus didasari dengan yang namanya apa saudara? Cinta. Amin. Ya, coba yang suami istri ngomong sama kanan kiri, sama suami saudara. Yang suami sama istri, bukan yang lain. Suami sama istri, katakan, aku mencintaimu. Wah, nah coba, bisa nggak Pak Selamat? Senggol Pak. Kok apa gitu? Aku mencintaimu gitu loh, gitu ya. Biar nggak tegang saudara. Kata I'll have atau mengasihi itu sering diucapkan ketika orang mengungkapkan cinta. Contoh, ketika seorang pria mengungkapkan cinta kepada kekasihnya perempuan, ya. Kenapa saya perlu jelaskan perempuan? Karena sekarang ini banyak orang menyatakan cinta itu nggak selalu kepada lawan jenis. Itu bahaya. Yang saya maksud ya, gitu. Nah, ketika seorang pria ngomong aku cinta sama kamu kepada lawan jenisnya, laki-laki kepada perempuan, dia akan ngomong ani ohev otha. Tapi kalau yang perempuan ngomong sama yang laki-laki, itu bukan ani ohev vodka, saudara. Tapi dia akan ngomong, kalau dari perempuan ke laki-laki, dia akan ngomong ani ohevet otha. Memang bahasa Ibrani itu agak lebih jelimet sedikit gitu ya. Nah, baik. Seperti apa hubungan cinta kita dengan Bapa Yahweh, saudara? Orang selama ini selalu diajar tentang agape. Cinta yang tulus itu yang seperti apa? Perasaannya itu digambarkan seperti apa? Nah, pagi hari ini saya akan memberikan gambaran perasaannya Bapa Yahweh, cintanya Bapa Yahweh kepada kita. Yang tulus, yang seperti apa? Nah, itu semua kita bisa dapat di dalam ketika kita belajar kepada kata-kata bahasa Ibrani, saudara. Ya, firman Tuhan mengajarkan kita beberapa pengertian tentang bagaimana bentuk kasih Tuhan kepada kita. Ya, dan bagaimana kita menyikapinya. Jadi pagi hari ini saya ingin menyampaikan, saya ingin mengajarkan bagaimana Tuhan itu, Bapa Yahweh itu mengasihi kita, perasaannya seperti apa, itu tergambar di dalam 4 hal. Ya, bukan cuma kata ahava, tapi di dalam kata ahava itu ada 4 kata lain yang menggambarkan tentang kedalaman cintanya Tuhan kepada kita. Ya. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata cinta atau ahava terbagi atas beberapa kata yang memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Apa itu, saudara? Yang pertama, kata yedit. Apa, saudara? Yedit. Yedit itu juga kata cinta, tetapi cinta yang mengarah kepada persahabatan, saudara. Itu yedit. Ya, yedit itu cinta persahabatan. Yedit sendiri itu artinya sahabat atau teman yang
dikasihi. Kasih dalam bentuk persahabatan artinya hubungan yang terjalin karena bisa dipercaya. Saudara bisa kekancan dengan teman saudara atau yang saudara anggap sahabat, itu tidak mungkin terjadi dalam prosesnya cuma 1-2 hari, betul? Betul nggak saudara? Saudara menyatakan bahwa si A sebagai sahabat saudara itu pasti karena sudah melewati proses bertahun-tahun. Dan bukan cuma itu, karena saudara mengenal dia dan dia bisa dipercaya. Betul ya saudara ya? Gitu. Tapi kalau teman saudara ini suka nggatain saudara, ya, suka mengambil keuntungan dari saudara, apakah itu yang bisa saudara katakan sahabat? Apakah saudara mau bersahabat dengan orang yang demikian? Tentu tidak. Makanya sahabat itu bisa terjalin karena ada rasa percaya. Nah, begitu juga dengan kata cinta atau yedit ini, itu bentuk cintanya Tuhan kepada kita karena dia menganggap kita itu sahabatnya, saudara. Dan dia percaya kepada saudara. Percaya apa? Percaya bahwa saudara itu mengasihi dia. Amin. Tuhan masih memberikan bentuk dari Tuhan percaya kepada kita. Dia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita membenahi hidup kita. Sampai sini saudara paham? Ya. Bentuk-bentuk kemurahan Tuhan yang saudara dapatkan, itulah bentuk rasa cintanya Bapa Yahweh kepada kita, karena dia menganggap saudara itu sahabat. Amin. Seneng ya. Dan dikatakan begini, seorang sahabat itu tidak akan pernah mengkhianati saudara. Bapa Yahweh itu tidak akan pernah mengkhianati kita, amin. Amin saudara. Ya, jadi saudara harus percaya, di dalam kesukaranmu, di dalam kelemahanmu, di dalam kesulitanmu, kita masih punya sahabat yang dapat dipercaya, yang akan selalu menolong kita. Mungkin yang lain akan meninggalkan saudara. Ketika saudara sudah nggak punya duit, mungkin yang lain sudah nggak butuh saudara. Tapi ketika saudara ada di dalam kelemahan, ketika saudara ada dalam keterpurukan, ketika saudara sudah nggak punya apa-apa, masih ada seorang sahabat yang dapat saudara andalkan, yaitu Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Amin. Dia adalah satu-satunya sahabat sejati yang dapat dipercaya. Itulah perasaannya Tuhan kepada kita. Dia mengasihi saudara, mengasihi kita semua, benar-benar sebagai seorang sahabat. Ikatannya kayak gitu, seperti Daud dan Yonatan. Seperti itulah Bapa Yahweh, dia adalah sahabat yang terpercaya dan selalu dapat diandalkan dalam setiap kesulitan kita. Misle atau Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat itu mengasihi setiap saat, dan seorang saudara dilahirkan untuk masa kesukaran. Jadi seorang sahabat itu akan selalu ada dalam keadaan apapun saudara. Ya, ada pepatah dalam bahasa Inggris dikatakan, saya masih ingat guru saya ngomong, the friend is in need is the friend is indeed. Ya, artinya apa? Teman yang sejati itu adalah teman yang ada pada saat kita itu benar-benar membutuhkan. Itu. Ya. Tapi seringkali yang namanya pertemanan itu biasanya nek wong iku akeh duite baru akeh kancane. Ya kan? Gitu. Wah, giliran duitnya banyak, semua orang ngaku-ngaku, oh saya teman dekatnya dia, saya sahabatnya dia, saya ponakannya dia, saya tetangganya dia, bla 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 bla. Tapi giliran orangnya sudah nggak punya apa-apa,
orang tidak ada yang nganggap, saudara. Itu bukan sahabat, ya. Itulah sebabnya kasihnya Bapa Yahweh kepada kita itu digambarkan sebagai seperti ikatan seorang sahabat. Yesus bilang, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tapi aku panggil kamu sahabat. Ya, Mazmur 55 ayat 14 itu juga dikatakan, ini maksud saya kata Yedid itu ada di dalam Torah, ya, dikatakan begini, Va'ata enos kerhi alufi ume yudai. Nah, mana kata Yedidnya, begitu kan? Kata Yedid itu tidak selalu muncul dalam kata Yedid, begitu enggak? Tapi dia muncul dalam kata ume yudai. Itu kata yang dekat dengan kata Yedid, saudara. Ya, dikatakan, tetapi engkau orang yang setara denganku, sahabat dekatku dan teman karibku. Jadi kata meyudai adalah bentuk terkait dari Yedid yang berarti teman karib atau sahabat akrab. Yang pertama, jadi kata ahava atau bentuk cintanya Tuhan itu juga tercermin dalam kata Yedid. Sampai sini saudara paham? Yedid itu berarti apa, saudara? Kasih persahabatan. Itulah bentuk cintanya Tuhan kepada kita. Dia menganggap kita sebagai seorang sahabat. Kemudian yang kedua, kata dodi. Apa, saudara? Dodi. Dodi itu juga kata cinta, ya, menggantikan kata ahava. Tapi dodi itu lebih kepada cinta yang romantis dan keintiman. Ini digambarkan cinta yang bentuknya seperti hubungan suami istri, iya kan, begitu. Kata dodi berasal dari akar kata dot yang berarti kekasih, cinta, atau yang tercinta. Kata ini paling sering digunakan dalam Kidung Agung atau Syir Hasirim untuk menggambarkan hubungan kasih antara kekasih. Jadi juga berbicara tentang romantisme dan cinta yang penuh gairah, yang juga digambarkan sebagai hubungan antara Bapa Yahweh dan Israel sebagai, saya kasih tanda tebal, milik kesayangan. Jadi kata dodi itu artinya cinta kepada kekasih, tetapi bukan cuma seperti itu, tapi punya perasaan seperti orang yang punya sesuatu yang dia sangat sayangi. Saudara pernah nggak punya barang yang sangat spesial buat saudara? Ada yang pernah punya? Halo? Di sini ada nggak yang punya di rumah barang yang sangat saudara sayangi, paling sayangi? Ada nggak kira-kira? Ini saya ngomong sama malaikat apa? Pertanyaannya itu kan gampang toh. Kira-kira saudara punya nggak barang yang sangat saudara sayangi? Coba direnungkan baik-baik. Punya ya? Punya ya? Oke. Maksud saya itu supaya saudara bisa mengerti gitu arti dari kata dodi ini. Bagaimana sih perasaan Tuhan? Kalau saudara punya barang yang saudara sangat sayangi, kira-kira saudara akan taruh sembarangan atau saudara akan simpan atau taruh di tempat yang khusus? Mesti saudara taruh di tempat yang khusus. Betul ya? Kemudian kira-kira barang yang saudara taruh secara khusus itu apa digeletak ketok atau saudara akan rawat itu barang? Rawat. Kalau perlu setiap hari dilapi gitu. Kalau perlu setiap hari dicuci. Kan gitu toh? Kenapa saudara perlakukan itu dengan secara istimewa, secara khusus? Karena saudara merasa itu milikmu yang saudara
sayangi. Kalau saya minta, boleh enggak kira-kira? Hah? Kenapa nggak boleh? Kesayangan. Betul ya? Betul ya? Saudara punya istri. Bukan tak minta saya, bukan. Diminta tetanggamu, boleh nggak Pak Slamet? Bukan, nggak boleh. Kenapa? Milik kesayangan. Perasaannya seperti itu, saudara. Iya? Sampai sini saudara paham ya? Tuhan itu sayang sama kita. Perasaan Bapa Yahweh itu cintanya kepada kita sampai kepada menganggap saudara itu milik kesayangan. Nek namanya milik kesayangan pasti dirumat, pasti saudara itu dijaga. Makanya Tuhan bilang bahwa kita di hadapan Tuhan itu seperti biji mata. Ya, sungguhan nih saya ngomong. Makanya saudara tuh sing sayang sama Bapak Yahweh, amin. Karena Tuhan sayang sama saudara, itu benar-benar dijadikan sebagai milik kesayangan. Begitu. Kalau saya mau jelaskan pagi hari ini tentang hal ini panjang saudara, karena ini dalam sekali maknanya. Ya, perasaan Tuhan itu saya gambarkan, saya renungkan. Yang namanya jadi milik kesayangan itu kayak orang yang cintanya posesif. Saudara pernah tahu enggak orang yang punya perasaan posesif kepada pasangannya? Tahu ya? Pernah tahu enggak? Posesif itu kayak apa? Posesif itu kayak merasa wedi hilang nih loh. Jadi nanti kalau biasanya ini masih pacaran itu loh. Ya kan? Setiap 5 menit ditelepon. Yang lagi apa? Di rumah. Oh, selamat gitu ya, lego. Nanti 5 menit lagi, yang kamu di mana? Lagi keluar. Langsung lagi keluar sama siapa? Gitu ya. Sampai bahkan kadang HP-nya tuh disadap supaya apa saudara? Tahu posisinya ada di mana. Itu orang posesif. Saya kasih tahu, memang posesif itu identik dengan image yang negatif. Ya kan, rasanya kayak orang itu kalau punya pasangan yang posesif itu kayak merasa dikekang, betul ya, nggak bebas, gini diawasi, gitu diawasi. Saya kasih tahu, perasaan Tuhan kepada kita, cintanya Tuhan kepada saudara itu kayak orang posesif, Saudara ada di mana, mata Tuhan tidak akan pernah lepas dari pandangan, mata Tuhan tidak akan pernah lepas daripada saudara. Saudara ada di mana, mata Tuhan akan mengikuti. Kenapa? Karena saudara adalah milik kesayangan. Ojo sampai diutik sama orang lain. Ojo sampai saudara itu celaka. Makanya dikatakan utas rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizinnya. Itu yang saya katakan dodi. Apa saudara? Dodi. Kidung Agung atau Syir Hasirim 2 ayat 16 dikatakan dodi liva anilo harue baso sanim. Artinya apa? Kekasihku, dikatakan kepunyaanku. Ya, selalu Tuhan itu berkata kalau saudara kekasihnya, maka saudara dan saya itu kepunyaannya. Kita itu miliknya Bapak Yahweh, amin. Itu. Makanya setan mau ngutik kita itu tidak akan berani, karena dia tahu stempelnya kita itu siapa. Kenapa kok Bapak Gembala ngomong ayo baptis pembaruan? Supaya apa? Saudara itu supaya dikasih peneng. Apa itu peneng? Stempel, materai. Jadi orang-orang di luar sana atau setan di luar sana yang mau ganggu saudara, sejak saudara dibaptis itu sudah kelihatan stempelnya. Ini milik Bapak Yahweh.
Amin. Kenapa saudara kalau beli mobil baru, beli motor baru, punya rumah yang baru, harus dikuduskan? Untuk apa? Stempel. Gitu. Ya. Itulah perasaan cinta Tuhan kepada kita. Kedalamannya sampai seperti itu. Yang ketiga, rahamim. Itu juga kata cinta. Dikatakan kasih yang penuh belas kasihan, tapi sampai di mana kedalamannya saudara? Kata rahamim itu berasal dari kata rehem yang berarti rahim. Ya, menunjukkan kasih seperti seorang ibu terhadap anaknya. Dikatakan kasih yang lembut, penuh empati dan tanpa syarat. Tapi saya mau tanya nih sama bapak-bapak, kira-kira bapak-bapak tahu enggak perasaan bagaimana seorang ibu itu mengasihi anaknya? Saya pikir enggak akan tahu, karena bapak-bapak enggak pernah merasakan kesakitan pada saat melahirkan. Tapi ibu-ibu, dia akan tahu bagaimana rasanya sakit saat melahirkan. Ya, saya kasih tahu, ya. Ini punya makna yang menurut saya sangat dalam, kata rahem ini saudara. Seorang ibu, saya katakan seorang ibu punya cinta itu sebenarnya yang jauh lebih dalam terhadap anaknya daripada bapak. Kenapa? Karena dia bisa merasakan pada saat seorang ibu itu melahirkan, itu harus berjuang dengan yang namanya nyawa. Kadangkala harus memilih ibunya yang selamat atau anaknya. Itulah sebabnya saya katakan, sebaiknya memang seorang ibu kalau masih memungkinkan, ya, bagi pasangan muda-mudi yang punya program melahirkan, saya kasih saran, sebaiknya kalau masih memungkinkan, pilih lahir persalinan secara normal. Ya, jangan dikit-dikit operasi. Ya, saya nggak akan singgung lagi ini. Ya, tapi saya katakan, pilihlah proses persalinan secara natural, sebisa mungkin. Kecuali kalau memang dokter sudah nggak mungkin, nggak bisa, dan memang kondisinya tidak memungkinkan, ya sudah. Ya, tapi sebisa mungkin, saudara sebagai seorang perempuan pilih persalinan secara normal. Supaya apa? Supaya saudara ngerti. Dan biasanya ibu-ibu yang melahirkan secara normal itu biasanya punya kedekatan emosional yang lebih daripada ibu-ibu yang melahirkan secara sesar. Biasanya. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena ya itu tadi, keluar dari rahim. Begitu rasanya. Itulah cintanya Tuhan digambarkan seperti seorang ibu yang melahirkan kita, saudara. Iya. Itulah cintanya Bapa Yahweh. Dikatakan Tehillim 103:13, Kherachem av albanim Richem Yahweh al yere av, seperti Bapa berbelas ini yang seperti Bapak berbelas kasihan kepada anak-anak, demikianlah Yahweh berbelas kasihan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemudian Yesaya 66 ayat 13, seperti seseorang yang ibunya menghiburnya, maka aku akan menghibur kamu dan kamu akan dihibur di Yerusalem. Saudara, satu lagi, perasaan Tuhan itu seperti seorang bapak yang punya rasa tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Ya, bukan berarti seorang bapak nggak cinta, tapi bentuk cintanya seorang bapak itu biasanya lebih kepada tanggung jawab. Itulah yang disebut dengan kata dodi. Ya, karena saudara itu dilahirkan dari rahim seorang ibu. Itulah bentuk cinta yang Tuhan ingin gambarkan. Sedalam itu loh
cintanya Bapa Yahweh kepada kita semua. Amin saudara. Sedikit lagi ya. Yang terakhir, kata chesed. Chesed itu juga kata cinta, tapi saya gambarkan kalau ini mirip dengan dodi, tapi dodi itu lebih kepada karena merasa memiliki. Tapi kata chesed itu dikatakan kasih setia dan pengorbanan, itu saya gambarkan cinta yang membabi buta. Saudara pernah tahu yang namanya, yang istilahnya cinta buta? Tahu ya? Cinta buta tahu ya? Kadang ada seorang perempuan cantiknya luar biasa, yang laki modelnya gak karu-karuan. Sampai ada yang ngomong, biasanya kan selalu ada begitu ya. Terus saudara batin, kok gelem karo wong lanang model koyo ngono? Iya kan? Biasanya kan sok gibah sendiri gitu ya. Gitu ya. Mungkin saudara berpikir, orang perempuan ini bodoh, cinta buta. Orang laki model kayak gitu kok mau? Ya. Tapi di mata perempuan itu, bahwa laki-laki yang dia sukai, yang dia cintai, itu sempurna. Nah, sama seperti cintanya Bapa Yahweh kepada kita. Dia cinta sama saudara, itu membabi buta. Maaf saya katakan, kita ini brengsek, kita ini kotor, kita ini bejat, kita ini tidak berharga. Siapa yang setuju dengan saya, katakan amin. Nah, bukan berarti saya merendah. Memang itulah keadaan kita di hadapan Tuhan, betul? Kita ini gombal. Gombal apa? Mukio. Ngomong toh isone. Betul enggak? Tapi Tuhan cinta sama saudara. Tuhan enggak peduli apa bentuk saudara. Pokoknya Tuhan cinta sama saudara. Itu yang dikatakan dengan chesed. Dia cinta kita apa adanya. Makanya saya bersyukur kalau orang lain punya anggapan gini, kalau kamu dekat maka Tuhanmu akan mendekat. Kalau kamu jauh maka, kan sampai ada lagunya toh. Gitu. Nanti kalau saya nyanyi kena copyright nanti. Saya sekarang mesti lebih hati-hati karena ini streaming ya. Tapi kalau Tuhan kita, kamu jauh tak uber. Benar ya saudara ya? Saya kasih tahu, makanya jangan jual mahal sama Tuhan. Kenapa? Dia cinta kita itu benar-benar membabi buta. Saya coba renungkan kata-kata ini saudara. Kita itu harus bersyukur sungguh. Hanya Bapa Yahweh yang cintanya paling sempurna. Sudah tahu kita ini, maaf, saya mungkin pakai kata-kata yang kurang pantas, tapi memang begitulah keadaan kita. Kita ini brengsek, kita ini bajingan, kita ini penipu, kita ini pembohong, betul ya? Kita ini pendosa, kita ini penzina, kita ini sangat menjijikkan. Ya, tapi Tuhan bilang, enggak apa-apa. Ani ohe vodka. Aku tetap cinta sama kamu. Apa bukti cintanya Tuhan terhadap kita? Ya karena dia sampai mati di atas kayu salib. Bahkan dikatakan kita ini lebih berharga dari Samayim. Dikatakan dia tinggalkan sorga. Dia turun untuk apa? Untuk bawa kita semua. Amin. Berarti kita ini lebih berharga dari Samayim, saudara. Makanya kita harus bersyukur. Tuhan cinta kita. Ya, dia beli kita dengan darahnya yang sangat mahal. Ya. Fechesed Yahweh olam me olam ve'at olam al yere'af vetsikato livne vanim. Namun kasih setia Yahweh adalah dari kekal sampai kekal bagi orang-orang yang
takut akan Dia, dan keadilan bagi keadilannya bagi anak cucu. Maksudnya apa? Chesed itu bicara tentang cinta yang abadi. Yeshua dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Cintanya kepada kita juga tidak pernah berubah. Yang sering berubah itu cintanya kita sama Tuhan. Bisa dikatakan isuk dele sore, hari ini saudara setia sama Tuhan, tidak tahu minggu depan. Coba renungkan. Pagi hari ini saya mengingatkan kembali, ya, saya mengingatkan kembali. Ayo belani Tuhan, belanilah Bapak Yahweh. Kenapa? Karena Bapak Yahweh sudah belani saudara. Amin saudara. Ya, sing setia sama Tuhan. Karena Tuhan itu sudah setia sama saudara. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi Dia. Sebab apa saudara? Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita bisa mengasihi Bapak Yahweh, kita bisa mengasihi Yeshua. Karena Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Apa yang dapat kita lakukan? Kita cuma bisa membalas. Jangan pernah bangga engkau katakan, saya ini kurang apa Tuhan? Kurang ajar. Iya kan? Jangan protes. Karena apa? Semua Tuhan sudah kasih buat saudara. Tapi kita yang selalu kurang puas. Bagaimana kita merespon kasih Tuhan? Saya katakan, kasihi Yahweh Tuhan kita sebagai apa saudara? Sahabat. Percayakan, Dia adalah sahabat yang selalu ada buat saudara. Amin. Kasihi Dia sebagai orang tua kita, sebagai Bapa yang terbaik, Ibu yang terbaik. Amin saudara. Ya, kasihi Dia sebagai kekasih kita. Sama seperti ketika saudara mengasihi istri saudara, sama seperti ketika saudara mengasihi suami saudara. Sedalam itu, ya. Dan yang terakhir, sebagai milik kesayangan. Dan pagi hari ini biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan mengingatkan kita kembali betapa dalam cintanya Tuhan kepada kita. Dan sampai hari ini kita pun harus terus berjuang. Untuk apa? Untuk tetap mengasihi Tuhan dan setia kepadanya sampai Tuhan Yeshua datang. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Mari kita sama-sama tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah renungan pagi hari ini. Biarlah Tuhan terus Engkau mengingatkan kembali Tuhan dalam hati dan pikiran kami betapa dalam kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Kami mau Tuhan untuk terus kami mengiringi Engkau dengan penuh setia. Karena kami percaya Engkau sudah memberikan jaminan kepada kami kehidupan kekal. Terima kasih Bapak Yahweh, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati firman-Mu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan mendengar pengumuman. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Taum Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Mengundang saudara untuk hadir dalam hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh, yaitu hari raya Pesak pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025 pukul 6 sore dengan tema Bebas dari Belenggu Dosa. Hari Raya Matsah Pembuka diadakan pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025 pukul 6 sore dengan tema Kasih dan Pengorbanan. Akan ada perjamuan kudus loh. Bagi jemaat yang berhalangan hadir, jangan khawatir, karena saudara bisa mengambil roti dan anggur di kantor Kehilat mulai tanggal 6 sampai 11 April 2025. Jemaat yang sedang sakit dan ingin dilayani perjamuan kudus di rumah juga bisa mendaftar di kantor Kehilat
karena tim perjamuan siap datang dan melayani saudara. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sri di nomor berikut ini. Bagi subscriber yang mengikuti live streaming, dapat menyediakan 4 roti dan 4 cawan anggur bagi setiap orang, agar bisa mengikuti perjamuan kudus bersama. Mau tahu bagaimana cara buat roti tidak beragi? Silahkan cek tutorial di YouTube Lukas Sutisno berikut ini. Berikutnya, Hari Raya Bikurim atau Buah Sulung akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025 pukul 6 pagi. Dengan tema, Berikan yang terbaik untuk Bapa Yahweh. Saatnya kita memberikan persembahan sulung kepada Bapa Yahweh. Dalam rangka merayakan Hari Raya Bikurim 5785, panitia perayaan akan mengadakan lomba menghias buah dan sayur dengan tema Berikan yang terbaik, yang dilaksanakan pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 10 pagi di Kehilak. Lomba ini terbuka untuk semua divisi dan jemaat umum dengan ketentuan sebagai berikut. Satu tim terdiri dari 3 orang, boleh mewakili divisi atau peserta umum. Anggaran biaya dalam menghias sayur dan buah maksimal Rp75.000. Peserta tidak boleh menghias sayur dan buah di rumah. Semua dekorasi harus dilakukan di lokasi lomba dengan durasi 30 menit. Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 sampai 13 April 2025. Akan ada hadiah spesial bagi peserta yang memakai kostum paling nyentrik dan menarik. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudari Beauty di nomor 0819 9844 5549. Hari raya selanjutnya, Hari Raya Matzah Penutup, akan diadakan pada sore harinya pada hari Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 6 sore dengan tema Kuasa Yahweh Menyembuhkan dan Memulihkan. Mengajak seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi dan yang bertugas dalam 4 hari raya untuk menambah energi roh kita dengan doa puasa dan doa pengurapan pada hari Senin 7 April 2025 pukul 6 sore. Puasa dimulai pada hari Minggu 6 April 2025 pukul 10 malam dan buka bersama pada hari Senin di Kehilat setelah doa pengurapan. Sampai jumpa di hari raya mendatang. Bapa Yahweh memberkati. Ya, itu pengumumannya saudara. Baik, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang saudara kita bisa bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu Bapa Yahweh. Pagi hari ini kami bersyukur selesai sudah ibadah Sabat pada pagi hari ini. Namun biarlah Ruach HaKodes terus menyertai kami. Bapa Yahweh, kami memerlukan perlindungan dan penyertaan-Mu dan berkat-berkat-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau menerima berkat daripada Bapa Yahweh. Sebab kami percaya hanya berkat dari Bapa Yahweh yang membuat kami kaya, diberkati dan hidup penuh dengan damai sejahtera. Oleh sebab itu saudara, sebelum engkau pulang, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapa Yahweh. Yefareka Yahweh oismerecha. Yair Yahweh panau elecha wichunecha. Isa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Baru kata Bairu, baru kata Besade, diberkati langkau di kota dan diberkati langkau di ladang. Amin. Baru Brit Bineka Ufriat, maka Ufri Foenteka Shekara Lapeka Westerot Soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baru tanah kau misarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baru kata Boboeka Ufaru kata Botsoteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baru kata Yahweh Elohim
Elohenu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach, Waruach Kodes Kile Olam Faed. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yair Yahweh, Panaweleka, Wikuneka. Yevareka, Veyismereka, Yevareka. Yahweh, Panaweleka, Wikuneka. Hashem Leka, Shalom, Shalom. Hashem Leka, Shalom, Shalom. Yevareka, Veyismereka, Yevareka. Shabbat Shalom, selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati. Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.